kita bertemu lagi di acara podcast UKM FT ITC. Jadi untuk podcast pada hari ini yaitu sebenarnya podcast kedua dengan pemateri dari Mas Wildan, yaitu pengurus UKM FT ITC periode 2018 yang sekarang sedang berkuliah di Universitas Sriwijaya Madura, jurusan Teknik Informatika, dan tema untuk hari ini yaitu tips memulai membangun bisnis IT di kala mahasiswa. Jadi mungkin selanjutnya yaitu kita akan masuk untuk memperkenalkan pemateri. Oke, saya invite dulu Mas Wildan. Halo Mas Wildan. Halo Mas Huda. Oke, jadi sebelum kita mulai mungkin perkenalan terlebih dahulu Mas. Jadi mungkin kan bagi teman-teman ada yang belum tahu apa itu Domcloud atau bisnis yang sedang Samen bangun sekarang. Oke, jadi perkenalan dulu ya. Jadi saya Wildan Mubarak. Saya angkatan 18 informatika. Jadi ya, terus saya juga punya bisnis sendiri itu, yaitu tadi Domcloud itu. Itu singkatnya. Oke. Jadi untuk Domcloud sendiri itu bisa dibuka di mana Mas? Bisa dibuka di domcloud.id situ. Domcloud.id. Ya. Oke. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, jadi menambahkan juga Mas Wildan ini punya cloud hosting. Jadi Mas Wildan punya bisnis provider server hosting sama domain namanya Domcloud. Itu tadi bisa dibuka di domcloud.id untuk URL-nya. Nah, dari Mas Wildan sendiri ini bangun Domcloud itu sejak kapan sih Mas? Jadi saya itu membangunnya itu sejak pas pandemi ya. Itu pas pandemi kan di rumah aja itu boring kan. Jadi saya punya ide itu mending kita bikin bisnis sendiri itu Domcloud itu, karena saya inginnya itu hostingan yang enak dan bisa digunakan untuk semua orang gitu ya. Jadi saya inisiatif itu dari terus bikinnya itu mungkin 2-3 bulan ya, kan pandeminya April. Nah setelah itu Juni itu launching gitu, Juni launching. Jadi launchingnya itu sejak Juni 2020 tahun kemarin gitu ya. Berarti bisnisnya ini baru Mas ya? Ya Barusan betul. berkembang. Baru berkembang bener. Kalau yang dulu itu kira-kira Semen berapa lama itu Mas bangun Domcloud? Untuk bangunnya itu sekitar 2-3 bulan gitu. Ya itu kita sudah cukup lama sih untuk bikin softwarenya kan kita tetap butuh server software untuk ngatur-ngatur cara loginnya gitu kan ya, seperti itu. Gitu. Oke. Nah, untuk keunggulan Domcloud sendiri itu seperti apa Mas? Apa yang membedakan gitu antara hosting yang Semen bangun dengan? Jadi keunggulannya itu pada intinya itu melengkapi apa yang kurang di hostingan lainnya. Jadi hostingan standarnya itu kan agak mahalan sih ya, mungkin 200-300 gitu. Nah kalau Domcloud itu bisa mulai dari gratis gitu. Nah kenapa kok bisa gratis? Karena itu ibaratnya kan kita sebenarnya itu lebih kayak banyak
banyak website itu jadi satu server. Nah, itu kan makanya kok jadi murah. Nah, dengan murah itu kita efeknya itu kita itu bisa eksperimen di sana. Terus softwarenya juga saya bikin dia itu bakal beda ya. Jadi perbedaannya ini misalkan ya buat yang agak teknis mungkin kalian pernah dengar namanya engine itu. Nah itu template pakai itu, sedangkan yang hostingan lain itu enggak, itu masih apa aja tradisional itu. Nah setelah itu meski gratis juga bisa kalian juga bisa dapat fitur-fitur premium yang biasanya hosting ada kayak seperti SSH itu. SSH itu kan mahal itu. Bisa misalkan kalian bisa nyari standar mungkin 300-400 baru bisa dapat. Nah, kalau template enggak gratis, kalian akses gratis itu bisa akses SSH. Jadi kayak seperti SSH itu kan penting buat misalkan install di aplikasi di server itu kayak misalkan komposer atau git clone gitu. Nah, seperti itu. Jadi memudahkan kalian untuk nyeting aplikasi di server gitu. Intinya begitu. Jadi memudahkan kalian untuk ngupload. Soalnya kalau sebelumnya ada download itu kita kan mungkin uploadnya kan pakai FTP gitu kan. Nah itu kelamaan itu biasanya agak ribet. Kalau kalian pakai SSH itu kan bisa kayak misalkan upload di GitHub, setelah itu tinggal ditarik-tarik gitu aja, di pull gitu aja. Ya, itu otomatis sinkron gitu. Enaknya gitu. Nah, jadi ada fitur lengkap, ada murah, ada gratis gitu. Nah, terus dia itu open source juga. Yang ketiga ini open source. Jadi dia itu tetap improvisasi. Tempat ini tetap improvisasi tapi lebih transparan gitu. Jadi kalian bisa tahu fiturnya apa aja yang baru dibikin atau mungkin mau improvisasi bisa. Jadi lebih open, lebih terbuka untuk semua orang gitu. Oke, fiturnya banyak banget. Jadi Iya. mungkin ini sih Mas, saya mau nambahin juga. Kan mungkin ada teman-teman yang lihat ini belum tahu apa itu hosting sama domain, gitu kan. Hmm, Nah, hmm. mungkin dari Mas Wildan sendiri mungkin bisa menjelaskan gitu, fungsinya hosting itu buat apa sih? Jadi kalau kalian itu misalkan pengen bikin website gitu kan, website itu ibaratnya itu seperti bikin rumah gitu. Jadi bikin rumah itu kan butuh dua hal, butuh bangunannya sama butuh tanahnya gitu. Nah kalau di hosting itu sama. Jadi kalian butuh yang namanya ada hosting, terus sama domainnya. Nah, domain ini ibaratnya tanah. Jadi tanah itu semuanya itu sewa. Domain itu sifatnya sewa semua. Jadi ada yang bayar per tahun gitu, ya kan? Bayarnya per tahun. Misalkan .com sekitaran 150-an gitu. Nah, hosting hosting pun sama. Jadi hosting itu kalian juga nyewa untuk komputernya gitu. Misalkan kalau di Tomcloud sendiri itu ada yang gratis sih. Ada yang gratis itu kalian dapat jatah 250 MB gitu. Nah, terus domainnya itu juga bisa gratis. Soalnya numpang numpang job domain itu juga gratis. Nah, kalian kalau misalkan pengen upload website ke online, kalian itu harus punya dua-duanya itu. Tomcloud itu menyediakan dua itu juga gratis. Tapi kalau misalkan kalian mau beli misalkan .com, itu kan domain.com. Domain itu macam-macam, .com, .id, .io gitu kan. Itu setiap akhirannya itu pasti beda beda harga gitu. Semakin populer dia semakin mahal biasanya gitu. Sedangkan kalau hosting itu dibedakan berdasarkan ukuran websitenya nanti sama trafficnya. Misalkan kalau trafficnya tinggi, kalau pengunjungnya tinggi, tinggi itu ya otomatis mahal gitu. Begitu seperti itu.
pembedaannya. Oke. Nah, mungkin berarti Semen dari awal development apa namanya Domcloud ini sampai sekarang tuh masih update-update terus atau gimana, Mas? Yap, Maksudnya bener. update nambah fitur Hmm. atau gimana? Masih update terus. Soalnya ya semakin banyak penggunanya kan, gitu. Semakin Hmm. banyak pengguna, maka harus ada improvement, improvement terus gitu. Jadi tiap bulan itu pasti ada fitur-fitur baru gitu. Jadi lebih enak digunakan gitu. Sambil jalan kan itu otomatis kita nanti banyak user. Sekarang usernya itu ada sekitaran 100 mungkin ya. Nah, jadi semakin lama semakin banyak. Jadi fasilitasnya nanti dipersiapkan lebih matang. Jadi tetap improvisasi terus. Nah, itu waktu awal-awal dulu, itu kan pasti itu kan servernya berarti server apa? Server fisik kan, Mas? Maksudnya Hmm. Semen bikin Domcloud ini ada server fisiknya. Nah, itu Nah, dulu ini ya. Nah, itu dulu jadi gimana? Itu Semen beli server fisik atau ada server lain? saya servernya nyewa juga. Oh, Lebih nyewa. tepatnya, ya saya sewanya itu di server di Singapura gitu. Hmm. Istilahnya kalau kalian mau cari itu dipakai download apa Digital Ocean. Nah, saya nyewa servernya di situ. Itu bisa ditambah, dikurangi gitu kan. Cuma kalau kalian langsung beli ke Digital Ocean itu kan agak susah. Soalnya Hmm. mereka itu bulanan, terus kalau bulanannya itu juga mahal. Jadi kalau misalkan kalian beli di sana nggak 50.000 nggak dapat itu. Jadi istilahnya Domkulet itu kayak seperti apa ya? Seperti gotong royong gitu. Jadi satu server itu dibuat banyak orang gitu. Tapi apakah nanti misalkan karena banyak orang, apakah nanti jadi lemot? Enggak. Sudah dibuktikan sama saya dari udah setahun ini banyak seratusan tapi tetap tetap bisa karena itu kan dioptimasi terus, ya kan? Jadi servernya settingannya tak optimasi terus jadi biar banyak orang tapi juga banyak juga enggak masalah di servernya gitu. Ya. Oh iya Kak Wildan, mungkin kalau ngomong-ngomong soal tadi yang pas awal-awal pendirian Domcloud itu, eh, Kak Wildan ngedirikannya itu sama teman-teman apa sendiri gitu? Itu kalau misalkan kalian kalian ngerintis itu kebanyakan kalian itu harus sendiri. Iya, idenya sendiri tetap panjang. Karena kalau idenya dari banyak orang gitu bisa sih. Cuma harus ada yang mencetus gitu. Jadi ada yang jadi leadernya. Karena kalau kalian misalkan bikin baru bareng, leadernya kan otomatis dibagi-bagi. Akhirnya nggak jalan gitu. Jadi harus ada yang pertama maju gitu. Baru nanti ada yang misalkan kalau kalian minta bantuan nanti ya tinggal bilang aja ke teman kalian gitu ini bantuin ini gitu ya. Jadi awalnya rintis sendiri, ide sendiri gitu. Oh ya, kalau pas sendiri itu kan sendiri kan ngedirin usaha itu tantangannya apa kira-kira Kak Wildan? Tantangan pas awal-awal itu biasanya kan banyak kayak kendala apa? hmm. Kalau tantangan itu berbeda kasus ya, tiap orang, tiap bisnis, tiap startup itu pasti punya tantangannya sendiri-sendiri dan itu banyak. Kalau saya sendiri sih karena udah cukup pengalaman di ngoding, jadi bagian ngoding itu enggak terlalu masalah sih. Nah, yang agak masalah itu kadang kalau misalkan kalian itu enggak bingung di ngodingnya, berarti kalian itu bingung di marketingnya gitu. Kadang ada startup juga yang marketingnya udah sip tapi teknisnya enggak. Itu juga ada. Jadi
saling melengkapi. Jadi kalau saya sendiri itu agak susah di marketingnya gitu kan. Meskipun idenya oke, eksekusinya oke, tapi kalau misalkan nggak terlalu populer juga sama saja kan. Nah gitu. Harus diperhitungkan. Jadi oke kalau misalkan kalian bikin startup bisnis baru gitu, tapi ndak menutup kemungkinan itu tetap harus interaksi kan, soalnya nanti siapa jadi pembelinya kalau kalian sendiri gitu kan, sendiri. Soalnya nah kan tujuannya dari kita bikin bisnis adalah untuk dipakai orang gitu kan, biar bisnis kita laku gitu kan. Nah itu kan tetap butuh relasi gitu ya. Tetap jadi orang-orang jadi kita tetap butuh bantuan orang-orang gitu. Ini promosian ya itu, atau misalkan kalau misalkan orang butuh hostingan gitu, jadi diarahkan ke Domcloud gitu bisa. Terus kalian ada yang teman saya juga itu bikin website, terus websitenya ditaruh di Domcloud, itu juga akan berkontribusi kan biar banyak yang pakai gitu. Semakin ramai itu semakin bagus malah. Otomatis server kita bisa lebih canggih, lebih bisa sewa yang lebih mahal sekalian biar lebih cepat gitu. Oh, berarti pas awal-awal mulai itu emang relasi itu penting banget ya Kak Wildan? Iya benar. Itu relasi itu makanya fungsi kita kuliah itu kan gitu, kita kan nyari relasi ya. Kita masuk awal ospek ya kan nggak kenal siapa-siapa, jadi selama tahun awal, tahun pertama, tahun kedua kan kita itu apa cari teman, bantu bersama-sama kan otomatis kita nambah teman sendiri kan gitu ya. Tuh, nah itu juga salah satu keunggulan kan kalau misalkan kalian ikut organisasi kayak ITIS banyak gitu kan ya gitu ya. Oh ya Mas Wildan, ini saya itu pilih bisnis apa namanya hosting sama domain itu alasannya kenapa nggak nyoba yang lain kayak gitu, misal bikin software host atau gimana? Itu sudah kepikiran dari dulu sih software host dan semacamnya. Cuma yang pertama saya butuhkan itu dulu itu emang hosting. Ya, kalau misalkan kalau kalian banyak bikin website, itu kan banyak kepotong di bagian hostingnya kan. Soalnya hostingnya 200 300 gitu kan. Nah, aku pengennya hostingnya itu bisa murah gitu. Jadi banyak pemasukan buat yang ngoding gitu, yang bikin websitenya. Nah, berarti pertama yang dibutuhkan itu ya itu hostingan. Nah, jadi kebanyakan bisnis yang sukses itu memang karena awalnya itu karena kebutuhan gitu, kebutuhan diri sendiri. Ya gitu. Jadi kalian butuh apa ini, tapi kan butuh apa, tapi solusi yang ada itu belum sip gitu. Jadi tidak apa-apa, itu berarti sebuah peluang gitu, sebuah peluang bisnis. Sebenarnya kan apa itu kalau kita bicara hosting itu kan Indonesia sendiri kan hostingannya udah banyak kan. Itu kan udah banyak, ada Niaga Hoster, ada Jagoan Hosting. Nah, itu udah bagus, sudah profesional gitu kan. Cuma beberapa orang itu nggak cocok, tetap kayak saya ini nggak cocok karena fiturnya kurang, nggak ada SSH semacamnya itu kan. Jadi saya bikin sendiri gitu. Daripada saya mengeluh, mending bikin sendiri gitu kan. Peluang baru. Gitu. Cara menyiasati pasar itu. Kalau kalian nemu suatu peluang, ya udah ambil aja gitu. Ambil aja, bikin sendiri, divalidasi dulu. Ini misalkan teorinya benar nggak, ini bisa dijadiin market nggak peluangnya gitu. Kalau bisa, oh ternyata tempat ini bisa murah sampai 50.000 per bulan gitu. Per tahun, 50 per tahun gitu. Nah, makanya sekarang jadi coba kalau nggak, kalau maksimal mungkin belum. Nah, cuma ternyata
bisa bisa jadi murah kayak gini. Saya nemu peluangnya, ya udah saya bikin 2 bulan launching. Sip, gitu aja. Heeh. Nah, itu tadi, ngomong-ngomong soal validasi, dulu waktu awal-awal, apa namanya, sampean bikin Dongklot itu kan, udah ada beberapa pesaing yang gede-gede kan. Nah, itu gimana Hmm. cara sampean bisa optimis gitu, optimis kalau, bisnis ini bakal lancar, kayak gitu? Mhm. Jadi, Atau iya ini, jadi agak pas awal itu melihat, eee, awal itu melihat itu, punya rancangan apa, rancangan bisnis kan. Pertama sebelum Domklot ini aku pernah kepikiran, gimana kalau bikin server sendiri gitu kayak beli fisik gitu. Aku kepikiran tapi ternyata itu kalau dibisniskan nggak masuk akal, soalnya hardware-nya aja udah gede gitu. Nah, kayaknya kayaknya ini nggak mungkin. Jadi saya cari solusi lain. Nah, solusi lainnya itu ternyata ada itu kayak, DigitalOcean itu murah. Dan sebelum itu aku pernah pakai itu sih kayak Azure. Azure itu, computing punyanya Microsoft. Cuma saya terus pindah, DigitalOcean cuma lebih murah karena lebih murah. Jadi, awal itu bikin, eee kenapa kok saya bisa optimis itu karena ya itu tadi kemarin apa tadi kan karena butuh. Nah, misalkan jadi saya optimis misalkan kalau nggak ada yang pakai gitu, paling nggak aku sendiri yang pakai karena ini benar-benar, benar-benar, apa itu, dibutuhkan gitu. Saya sendiri aja membutuhkan pasti, banyak orang lain gitu yang butuh gitu kan. Ya, jadi gitu. Jadi gitu, heeh, jadi banyak butuh heeh, berarti minimal itu kebutuhan sendiri gitulah. Bisnis itu kan antara demand sama, peluang sama kebutuhan kan, heeh. Apa istilahnya itu demand-nya itu, ada. Jadi misalkan kalau kalian bisa bikin produk ini dicari, ini produknya bakal dicari apa enggak gitu. Ada yang butuhin enggak. Nah, kalau kira-kira ada ya pasti ada yang beli, ya bikin aja gitu. Nah, dan hosting itu, eee, setahu saya itu pasti dibutuhkan gitu kan. Orang itu kalau bicara teknologi pasti nggak pernah terpisah sama hosting. Jadi tiap tahun itu pasti bakal banyak yang butuh butuh hosting gitu. Mhm. Jadi saya optimis ini bakal sukses ini. Ternyata alhamdulillah udah gitu, udah jalan. Meskipun nggak sebanyak kalau misalkan hosting yang udah gede gitu. Tapi paling enggak kan sudah cukup pengguna gitu. Nah, biar apa nutupi kekurangannya gitu. Itu udah nutupi sekarang. Nah, oke, jadi, memang kalau, apa namanya, validasi itu juga ngelihat tadi kan supply sama demand-nya juga, Mas, ya? ya benar benar. Heeh. Nah, Nah, itu supplemen benar. ya, apa namanya, Nah, kalau di informatika kan emang dibutuhin banget yang namanya hosting sama domain. betul. Jadi jadi ya pasti pasti banyak yang nyari. Pasti pasti. Kalau Heeh. pakai maksudnya dari startnya terus
Halo Mas, maaf terputus. Halo. Pakai apa? Dan Indi, ya itu pakai Indigo. oh, siap siap. Ya, oke. Mungkin lanjutin yang tadi Mas. Jadi Hmm? waktu awal-awal dulu itu berarti sampean kira-kira ngeluarin biaya sampai berapa gitu untuk mulai bisnis ini? Kalau berkenan disebutin sih, kalau enggak yang enggak apa-apa. Oh, sekalau harganya sih bisa kalau kalian belajar computing ya, itu kisarannya bisa ada yang 10, 20 itu pakai dolar ya. Itu jadi jadi akan kalau cloud computing itu kan banyak yang nyediakan kayak Google. Google itu punya GCP, Amazon itu punya AWS, Microsoft itu punya Azure gitu kan. Nah, itu harganya bersaing itu. Jadi ada yang 10, ada yang 20 per bulan gitu. Itu kan tergantung spesifikasi juga. Nah, jadi pengeluarannya sekitar segitu sih. Jadi Damcloud itu cuma pengeluarannya cuma beli servernya aja, nyewa servernya aja. Itu kan per bulan itu. Uh, kayak gitu. Oke Mas. Oke. Hmm. Mungkin selanjutnya bakal dilanjut dengan sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah dikumpulin dari teman-teman ITC yang lain. Oke. Oke, Silakan. mungkin aku yang bacain. Pertama itu bagaimana tips atau cara agar kita yang baru memulai suatu bisnis IT yang kecil atau menengah dapat bertahan dari dunia persaingan bisnis IT yang seperti saat ini. Oke, jadi saingan bisnis ya. Jadi untuk memulai bisnis itu pertama itu kalian harus ya itu kan kalau kalian pengen bisnis maka itu bisnisnya harus benar-benar dibutuhin domainnya ada itu. Nah kayak gitu. Jadi kalian misalkan kalau bisnis ya itu misalkan kalau bisnis desain misalkan itu kalau nah atau bisnis bikin website itu kan jasa itu. Nah itu kan pasti dibutuhkan. Jadi domain itu nggak masalah. Tapi kadang kalau domain yang nggak masalah, kadang masalah itu supply-nya. Kalian itu bisa atau enggak gitu kan, tinggal kan. Nah itu kalau jasa itu istilahnya domainnya itu pasti ada. Yang butuh itu pasti banyak. Tapi supply-nya itu adalah skill kalian. Kalau skill kalian good, bagus maka ya oke. Maka match gitu. Otomatis bisnis jasa kalian itu otomatis lancar gitu. Nah, kalau misalkan kalian jual produk, nah ini kalian harus benar-benar riset dulu. Misalkan sistem jualan kalian gimana? Misalkan jualan kalian itu misalkan komik premium gitu, ditaruh ke mana? Misalkan ke webtoon gitu. Kalau misalkan berprofit bisa oke, maka otomatis kalian tuh otomatis memuncak gitu. Jadi gitu sih, itu saya ambil contoh yang paling umum ya, soalnya banyak orang itu yang bisa gambar itu banyak, tapi yang bisa bikin itu sebagai bisnis itu dikit gitu. Kalau misalkan kalian jualan kayak makanan itu otomatis domainnya banyak deh. Pasti laris kalau makanan gitu. Cuma kalau kalian lebih abstrak kayak ngoding gitu. Nah, ngoding itu kan jasa sih. Jadi no problem. Kalau kalian bisa harusnya harusnya oke lancar gitu. Tapi kalau kalian jualan produk semacam kayak download produk digital atau misalkan kalian bikin aplikasi terus di-upload gitu kan. Upload ke Play Store gimana? Itu harus riset dulu. Karena
nggak semua orang juga bakal kayak welcome gitulah. Ini buat apa sih gitu. Nah, gitu. Nanti lebih tricky ya. Jadi gitu, ada yang jualan jasa, jualan produk susahnya kalian itu di demand. Kalau jualan jasa, kalian susahnya itu di supply aja gitu. Oke, seimbang. Nanti ada pro kontranya itu ada. Kalian harus riset gitu. Oh ya, berarti pertama emang kita harus bener-bener bisa nentuin kalau produk yang mau kita buat itu bener-bener bisa berguna ya. Jadi bisa bersaing di Ya, pasar gitu lah ya. betul. Harus berguna. Oke. Itu yang susah. Nah, mungkin bisa lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, yang kedua, bagaimana cara agar kita tidak merasakan takut memulai bisnis IT, terlebih saat merasa tidak punya kemampuan berbisnis dari awal. Nah, ini menarik Kak Wildan. Mungkin langsung dijawab. Oke, ini menarik ya. Oke, ya menarik sekali ini. Jadi bisnis IT itu ada dua kan. Tadi tak sebutin, ada yang kalian bisa jualan jasa atau jualan produk. Yang paling gampang itu kalian jual jasa dulu gitu. Jadi kan banyak project-project itu, apalagi project dari dosen. Cuma kalau kalian langsung naik ke situ, naik ke dosen itu kayaknya kalian bakal takut gitu. Nah, paling enak itu kalian itu harus tetap latihan. Jadi tetap latihan kayak tugas-tugas di kuliah dikerjakan. Oke, itu buat melatih kalian itu biar tapi bisa orang yang bisa itu belum tentu berani gitu. Nah, di sini kalau kalian mau bikin bisnis, kalian nggak cuma harus bisa, tapi juga harus berani gitu. Nah, gimana caranya melatih kalian biar berani itu? Kalian itu harus berani ambil gitu. Jadi misalkan kalian udah ngikutin tutorial gitu, sampai basicnya bisa lah gitu. Nah, kalian langsung ambil misalkan eh, ambil project gitu. Atau kalian jika kurang berani, kalian bisa volunteer. Volunteer itu sukarela. Jadi misalkan bikin set atau artikel gitu, atau bikin project iseng-isengan gitu, atau bikinkan software untuk non non nirlaba kayak organisasi gitu, bikinkan website, bikinkan sistem cuma-cuma. Nah, itu melatih kalian biar berani. Soalnya kalau misalkan kalau kalian langsung project dan apalagi projectnya itu ada dananya, itu buat menjadi kalian itu menjadi bertanggung jawab serius gitu. Jadi kayak agak berat. Kalau kalian belum berani ke situ, kalian bisa volunteer. Jadi bikin-bikin join project yang gratis gitu, nggak dibayar. Nah, kayak gitu itu melatih kalian buat mental kalian siap gitu. Nah, karena di bisnis IT itu kalau ini konteksnya jasa ya. Jadi kalau kalian bikin program itu kalian nggak bakal ditanya ini programnya pakai apa, ini alurnya gimana, enggak. Kalian cuma ditanyakan kamu bisa bikin ini enggak gitu. Jadi pertanyaannya itu aja, bisa bikin enggak gitu. Nah, itu kalau kalian enggak cukup mental, ya otomatis susah. Kebanyakan nyerah duluan pasti. Nah, gitu. Cuma kalau tekad kalian kuat untuk bisnis di IT, jadi serius di IT, ya oke, silakan. Kalian harus bisa dulu, setelah bisa baru kalian berani. Nah, itu step-stepnya buat kalian berani itu pertama itu yaitu tadi. Jadi volunteer. Jadi ini wajib ya. Jadi dulu aku awal-awal juga volunteer juga sih. Jadi kayak bantu bantu tugas temen gitu kan. Nggak baik sih, cuma biar kalian juga berani. Nah, terus akhirnya terus kalian bisa juga membantu misalkan project orang gitu. Misalkan kalau membantu kakak tingkat kalian buat bikinin skripsi gitu. Nah, jadi dari situ
kalian bakal otomatis apa ya istilahnya tuh, terbebani, tapi terbebani secara aman gitu. Jadi misalkan kalau gagal itu kan ndak ada tanggung jawab apa kan, nggak ada resiko apa kan ndak ada uang yang dipertaruhkan gitu. Jadi no problem kayak gitu. Jadi itu coba dulu. Kayaknya itu udah cukup deh. Ya berarti emang dimulai dari project awalnya ya kan Kak Wildan ya. Betul. Dari Ya, project-project yang tidak terlalu membebani gitu. benar. Yang tidak Oke. membebani dulu. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk pemula lebih baik bisnis online itu sebaiknya pilih yang jualan online atau bangun startup. Ini gimana Kak Oke. Wildan? Kalau ini kalian mending otomatis jualan online. Jualan online ini dalam artian itu ya jasa ya. Jadi kalian misalkan lihat lihat apa ya, misalkan di chat atau di WA gitu. Sebenarnya ndak harus jualan kata-katanya itu. Jika kalian juga bisa mencari lowongan gitu. Project mana, misalkan project dosen gitu. Nah, jadi enggak cuma kalian apa menyodorkan jasa, tapi juga kalian itu mencari peluang gitu. Nah, kenapa aku kenapa aku saranin itu dulu, karena startup itu pasti enggak dilakukan sama satu orang. Itu harus banyak gitu. Soalnya kalian nggak cuma bikin produknya aja, kalian juga harus mikirin kayak marketing dan semacamnya gitu. Butuh butuh banyak nyita banyak waktu, nyita banyak uang juga kadang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian mampu untuk jualan online sendiri, kalian kalau bikin produk untuk startup pasti juga gampang gitu. Oke, berarti untuk pemula emang lebih disaranin buat yang kecil-kecil dulu ya Kak. Kayak yang Ya, jualan online gitu sebelum betul. ke startup. Oke. Jualan jasa dulu aja. Bikin bikin desain kalau kalian bisa desain, atau bikin website. Itu yang front end. Kalau udah bisa back end, maka nanti bikin sistem kayak gitu. Jadi tingkat-tingkat level-level gitu. Oke, mantap. Mungkin bisa lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana memilih tim yang pas untuk diajak berbisnis? Nah, ini yang agak susah mungkin. Oh, ini pertanyaan paling susah ini. Ya, karena kalau kalian mencari tim, kalian otomatis mencari teman. Ya, jadi kan kalian itu pasti punya ada tingkat teman yang bisa diajak kan. Jadi ada yang temannya dekat banget, ada yang seklop, ada yang teman yang mungkin cuma satu kelas gitu. Nah, kalau ini timnya itu kalian harus, jadi tim yang pas itu kalian itu harus kayak gini apa? Jadi sekiranya teman kalian yang enggak terberatkan sama kuliah gitu. Jadi aku kalau dulu sih cari teman yang bisa diajak bisnis itu nyari yang merasa enggak terbebani sama kuliah gitu. Karena kalau mereka enggak terbebani, otomatis mereka kan otomatis punya banyak waktu luang gitu. Enggak merasa terbebani, jadi bisa disambi sama yang lain, nah gitu. Nah, itu kalau kalian udah dapet teman yang kayak gitu, bersyukur kalian otomatis itu, karena biasanya orang yang merasa teman yang merasa nggak terbebani sama kuliah itu berarti mungkin dia itu juga punya sambil ya itu juga apa, bikin kerja freelance lah istilahnya gitu. Jadi bisa. Tapi kalau misalkan kalian belum
belum tahu mana mana yang bisa diajak, kalian harus paling enggak harus akrab dulu gitu. Jadi memilih tim yang pas itu sebenarnya kalian itu lebih ke apa ya? Kalian punya banyak relasi atau tidak gitu tinggal. Karena kalau kalian mengajak orang lain yang belum akrab itu susah. Ya, susah untuk koordinasi. Kadang kalian juga sungkan gitu atau misalkan karena kurang erat apa pertemanannya akhirnya kan eh, akhirnya kayak bisnis ini kan kayak apa ya kayak sekedar mungkin nggak usah serius gitu. Beda lagi kalau kalian itu punya teman yang bisa yang udah akrab itu otomatis kan otomatis kalau diajak serius maka bisa diajak serius gitu. Nah kayak gitu. Jadi tetap tetap lihat-lihat sih tetap kadang ada juga teman sendiri yang sudah deket banget tapi tidak bisa diajak serius ya juga nggak apa-apa. Berarti bukan itu jangan dipaksa gitu kan. Pokoknya orang yang misalkan paling nggak sevisi lah. Misalkan visi teman kita itu ada yang pengen juga bikin startup, kalian juga pengen startup, maka gabungin aja, otomatis itu bakal jalan karena saling mendukung kan, sama kan visinya sama-sama gitu kan. Jadi kayak gitu. Ya, pokoknya intinya itu sih, pokoknya teman sendiri ya, kalau akrab lebih oke. Jadi gitu. Jadi itu juga pentingnya bikin relasi pasti kuliah. Jadi kalian juga bisa latihan kayak bikin bisnis gitu kan. Karena pada dasarnya kuliah itu ya cuma apa ya seperti nyambungin masa sekolah ya kan kita kuliah cuma main-main sebenarnya. Iya gitu. Jadi kita latihan untuk jadi orang gitu ya. Jadi bikin relasi itu penting. Itu fungsinya kuliah. Oke. Oke. Oh iya, Kak Wildan, mungkin gini, ngomong-ngomong soal teman, mungkin Kak Wildan bisa ngasih tahu kayak kriteria atau jenis orang yang mungkin bisa kayak jadi rekan bisnis kita gitu. Selain Oke. selain punya visi yang sama, kayak jenis-jenis orang. Ya. Oke. Jadi dua ada dua jenis sih. Orang itu eh, ada dua jenis. Ada yang orang yang benar-benar minat, ada orang-orang yang benar-benar bakat gitu. Jadi bakat sama minat ini kadang bisa bertolak belakang. Ada yang orang itu pengen banget tapi dia itu enggak bisa bakat apa-apa. Terus ada orang yang bakat banget tapi enggak minat ke sana, minat sama bisnismu gitu. Jadi kalau aku itu lebih condong ke yang minat. Karena orang yang minat itu meskipun bakatnya nggak terlalu lama tamat, kalau asalkan mereka itu mau diajak belajar bareng ya oke, it's okay gitu. Nah, itu kan konotasinya kalau kalian bikin startup sendiri, bikin bisnis sendiri kan ya. Kalau kalian bikin bisnis sendiri, kalian harus mencari yang minatnya tinggi gitu. Nah, beda lagi kalau misalkan kalian bikin aplikasi, itu aplikasinya punyanya orang. Nah, kalau kalian harus mencari bakat yang benar-benar bakat. Soalnya karena kalian itu juga bertanggung jawab gitu. Nah, bertanggung jawab. Jadi kalau udah berani kayak ngambil tanggung jawab seperti itu, kayak kalian harus mencari yang bakatnya tinggi gitu. Tapi kalau misalkan kalian nyari yang minat sama bakatnya itu ada, itu susah, sulit gitu. Tapi kalau kalian buat awal-awal bisnis, kalian harus mencari yang minatnya sama, visinya sama gitu. Karena kalau visi minatnya itu susah diarahkan. Tapi kalau misalkan kalau kalian eh, bis tanggung jawab sama project orang lain gitu. Nah,
itu biasanya ada insentif saat ada dananya. Itu dana itu juga bisa digunakan sebagai penguat minat gitu, biar orang itu minat kan, karena kan kalau kalian mau ngambil project orang itu karena ya kan karena itu, karena dananya, karena biasanya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi untuk awal-awal kalian kalau belum ada apa-apa, kalian cuma butuh modal minat aja. Pokoknya kalian niat gitu. Aku pengen ini, antara kalian bikin startup ini, bisnis ini karena ingin belajar, karena pengen pengalaman kayak gitu. Nah, itu modal kalian. Karena itu minat itu susah ditempa gitu daripada bakat kayak gitu. Ya. Oke, mantap sekali jawaban dari Kak Wildan. Oke, mungkin bisa lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke. Hmm, Oke, ketika dihadapkan pada pilihan kuliah atau bisnis, lebih pilih yang mana? Nah, ini buat Kak Wildan. Ini paradok ini sebenarnya sih, kalau jawaban yang benar itu imbang. Kalian kalau kuliah oke, maka bisnis oke. Tapi kalau kuliahnya molor, ini ini masih paradok. Kalau misalkan bisnis kalian itu lebih sampai mengganggu kuliah gitu. Nah, ada dua pilihan kalau gitu. Kalian benar-benar mending milih kuliah atau bisnis. Soalnya kalau misalkan kalau kalian nge-push bisnis, ya no problem, karena itu kan urusan kalian sendiri gitu kan. Cuma tinggal gini, kalau kalian molor di kuliah, otomatis kalian itu bakal rugi waktu, rugi UKT, soalnya iuran UKT juga mahal kan. Jadi kalian harus milih gitu. Kalau aku sendiri, ya otomatis kuliah, karena kuliahku harus lulus tepat waktu gitu kan, tuntutan orang tua pasti semua gitu kan, lulus harus tepat waktu, maka otomatis kuliah itu utama, bisnisnya belakangan, karena bisnis itu bukan keinginan orang tua kita juga, keinginan orang tua kita kan lulusnya tepat waktu gitu. Nah, kayak gitu. Kecuali kalau kalian memang udah nggak peduli sama kuliah, ya oke, genjot aja bisnis gitu. Tapi resiko tanggung penumpang gitu kan. Oke, jadi emang harus prioritaskan kuliah ya, Kak, demi Ya, orang tua, betul sekali. demi orang tua. Heeh. Oke, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya kalau masih ada. Hmm. Oke, bagaimana cara membagi waktu antara kuliah dan bisnis? Nah, time management. Oke, time management. Ini tergantung sih, tergantung tipe tugas kuliah kalian seperti apa. Kalau pandemi kayak gini kita ndak disuguhi sama jadwal kelas. Mungkin ada sih, cuma kan online itu bisa disambi-sambi. Kuliahnya bisa disambi-sambi, beda kalau pas udah masuk seperti biasa. Oke, jadi hal pertama yang kalian harus manage adalah jadwal kuliah. Jadi jadwal kuliah itu harus benar-benar ingat, jangan sampai lupa. Soalnya biasanya kalau udah terlanjur terhanyut sama bisnis, biasanya jadwal kuliah sampai lupa. Apalagi online kayak gini udah kayak apa ya? Ya tiba-tiba ingat, bisa rawan lupa sama jadwal kuliah gitu kan. Tapi di samping itu misalkan jadwal kuliah beres, maka bisnis maka bagi tugas sama jadwal bisnisnya gimana. Nah, ini harus, ya kalian ini kan resiko kalian kan kalau bikin bisnis. Jadi harus dimepet-mepet kan gitu. Kayak saya sendiri itu kuliah itu, tugas kuliah tuh tak kerjakan mepet. Karena aku tipikal orang yang kalau nggak kerasa kepepet nggak bakal optimal gitu kerjaannya gitu. Sedangkan kalau bisnis sendiri itu kan karena keinginan sendiri, otomatis minat itu pasti ada. Jadi kayak aku pengen kerja terus gitu kan. Cuma kan nggak mungkin. Soalnya kan kuliah kan pasti. Kayak gitu. Jadi saran saya itu lihat-lihat ya.
Kalau aku sendiri sih bisnis itu udah kayak mendarah daging. Jadi misalkan kuliah itu di hari Senin cuma 4 jam. Itu berarti ada sisa 8 jam itu aku di depan laptop terus, buat sisanya itu ya bikin bisnis itu, nyicil nyicil garap kerjaan sendiri gitu. Nah, jadi di samping kan kita tidur 8 jam. Kita 24 jam, 8 jam tidur, sisa 16 jam, tinggal 2 jam, 2 jam itu mandi, sarapan dan sebagainya. Masih ada 14 jam, misalkan kuliah jam 4 jam, ya udah 10 jam itu kan kosong. Kita bisa bikin bisnis. Kalau misalkan bisnis itu ada yang perlu dikerjakan gitu. Kalau nggak ada ya udah ngapain. Tapi kalau misalkan kayak saya sih, pengennya kan lebih cepat, lebih selesai ya. Lebih cepat itu lebih baik. Jadi apalagi kalau deadline-nya mepet. Jadi semua jam kosong itu tak pakai buat bisnis gitu. Karena apa? Karena suka aja sih. Karena kalau kalian misalkan eksekusi kayak ngoding terus gitu kan, otomatis kalian itu buta sendiri di depan laptop berjam-jam. Karena itu udah terbiasa gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi jadi kalau misalkan kalian itu kayak udah terhanyut sama bisnis itu normal, karena orang kalau udah terbiasa sama kerja terus itu karena dia suka gitu kan, suka sama yang dikerjakan kayak gitu. Itu tapi tetap work life balance lah ya. Jadi gitu. Kalau kalian pengen ya kayak gitu. Jadi lihat-lihat waktu lihat-lihat waktu ya. Kalau pengen kerja ya kerja gitu aja. Aku nggak bilang kayak gimana ya, jam segini kerja, enggak. Soalnya aku dulu pernah misalkan jam 7 sampai jam 10 kuliah, yang lainnya kerja sampai jam 3, nggak bisa. Aku nggak bisa ngeset waktu. Otakku nggak bisa dibikin kayak alarm gitu, nggak bisa. Itu sesuai mood. Realitanya sesuai mood emang. Gak, cuma enaknya itu kalau sesuai mood, kita itu kalau apa ya, kalau kerasa mepet, otomatis kita itu ada keinginan akhirnya gitu. Ini harus dikerjakan ini dulu gitu. Iya, kenyataan. Jadi nggak bisa aku set jam ini nggak bisa. Udah tak coba berkali-kali itu nggak bisa. Jadi kalau saya sendiri itu lebih ke mood gitu ya. Nah, cuma bukan bukan karena ke mood akhirnya aku lalai tanggung jawab, enggak. Karena sampai sekarang enggak pernah lalai. Jadi otakku udah di-setting, itu enggak boleh ada deadline terlewatkan kayak gitu. Ini cuma mindset, Pak. Cuma Pak, masalah mindset aja. Kalau udah terbiasa mindsetnya bagus, maka ya bagus terus gitu, Pak. Kan pembiasaan. Oke, berarti emang kayak tergantung dengan orang-orangnya sekaligus tergantung dengan situasinya gitu ya Kak untuk itu. Betul sekali. Tiap orang itu mindsetnya beda-beda. Beda-beda. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa ditutup ya Kak Huda. Ya, ini nggak kerasa kita udah 1 jam. Iya, cepat ya. Iya, nggak kerasa ngobrol-ngobrol langsung 1 jam. Oke, mungkin ini kan sudah di penutup. Jadi mungkin Mas Wildan ada sepatah dua kata buat teman-teman yang mau pengen berbisnis kayak gitu. Jadi bisnis ini lebih ke itu apa ya? Enggak ke masalah ke teknis. Ini masih masalah ke psikologi gitu kan. Kalau kalian benar-benar pengen berbisnis, maka ya minatnya itu harus ada. Alasan kalian kenapa bikin bisnis itu ada.
bukan karena uang. Pokoknya bukan karena uang. Kalau kalian mencari profitnya itu otomatis nggak bakalan dapat. Karena bisnis itu lebih ke kayak apa ya? Life purpose gitu. Akhirnya lama-lama kalau aku bahas ini kayak life coaching aku. Bahas peribahasa itu bisa berjam-jam, nggak bakalan habis itu. Jadi gitu aja. Jadi kalau kalian pengen tanya-tanya secara pribadi ya oke, no problem. Tuh, no problem. Soalnya aku juga suka kayak uh, memotivasi gitu ya. Iya, karena memotivasi orang itu susah, apalagi saya sendiri gitu. Kayak gitu. Oke. Oke, berhubung sudah di akhir acara untuk podcast String, jadi terima kasih Mas Wildan sudah meluangkan waktu. Jadi bagi teman-teman yang pengen yang pengen untuk menggunakan hosting sama domain bisa mengunjungi Domcloud. Nanti URL-nya mungkin bisa disertakan di YouTube-nya ITC. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Wildan sudah meluangkan waktu. Ini uh, Yoi, 1 jam nggak kerasa juga. gak kerasa Oke, sekali. oke. Terima kasih teman-teman yang lain sudah menyaksikan. Sekian podcast String pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.